Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar dan mendalami ayat-ayatnya. Semoga rahmat dan berkahnya senantiasa tercurah kepada kita semua. Pernahkah kita merenungkan, dari mana rezeki kita datang? Betapa menakjubkannya bahwa seekor burung yang terbang pagi hari dengan perut kosong dapat kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang, atau bagaimana seekor semut di bawah tanah pun tetap mendapatkan makanan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah janji yang menguatkan hati. Setiap makhluk hidup di bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Sang Maha Pemberi rezeki. Mari kita dalami ayat ini untuk memahami kebesaran dan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi. Tidak ada makhluk, baik yang kecil maupun besar, yang terlewat dari pengaturan rezeki Allah. Makna dari binatang melata mencakup seluruh makhluk hidup yang bergerak di bumi, termasuk manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Allah yang memberi rezeki meliputi segala kebutuhan makhluk, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lain untuk kelangsungan hidup mereka. Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluk sesuai dengan kebijaksanaannya. Tempat berdiam dan penyimpanan. Tempat berdiam dapat diartikan sebagai tempat hidup makhluk tersebut selama di dunia, sedangkan tempat penyimpanan bisa merujuk pada tempat akhir mereka setelah mati atau di alam barzakh. Allah mengetahui setiap detail perjalanan hidup mereka. Tertulis dalam Lauh Mahfuz, segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk rezeki makhluk hidup, telah tertulis dan diketahui oleh Allah sejak dahulu. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Binatang-binatang yang melata, yang hidup di bumi yang meliputi binatang yang merayap, merangkak, ataupun yang berjalan dengan kedua kakinya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang-binatang itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezekinya sesuai dengan fitrah kejadiannya, semuanya diatur Allah dengan hikmat dan kebijaksanaannya sehingga selalu ada keserasian. Jika tidak diatur demikian, mungkin pada suatu saat ada binatang yang berkembang biak terlalu cepat, sehingga mengancam kelangsungan hidup binatang-binatang yang lain, atau ada yang mati terlalu banyak, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Jika ada sebagian binatang memangsa binatang lainnya, hal itu adalah dalam rangka keseimbangan alam, sehingga kehidupan yang harmonis selalu dapat dipertahankan. Allah mengetahui tempat berdiam binatang-binatang itu dan tempat persembunyiannya, bahkan ketika masih berada dalam perut induknya. Pada kedua tempat itu, Allah senantiasa menjamin rezekinya dan semua itu telah tercatat dan diatur serapi-rapinya di Lauh Mahfuz, yang berisi semua perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna. Pelajaran dari ayat, keyakinan pada ketentuan Allah, ayat ini mengajarkan manusia untuk bertawakal kepada Allah atas rezeki. Tidak perlu khawatir secara berlebihan, karena rezeki setiap makhluk telah dijamin. Motivasi untuk ikhtiar, meski rezeki dijamin oleh Allah, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan bekerja. Usaha adalah bagian dari sunatullah, kebesaran ilmu Allah, pengetahuan Allah meliputi segala hal, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dihimpun kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat, lalu dia meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, celaka atau bahagia. Hari, Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa rezeki, umur, dan seluruh takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, menguatkan pesan dalam surat Hud ayat 6 tentang kepastian dan pengaturan Allah atas makhluknya. Demikianlah penjelasan tentang surat Hud ayat 6, yang mengingatkan kita akan jaminan rezeki dari Allah SWT bagi setiap makhluknya.
Ayat ini seharusnya menanamkan rasa syukur, tawakal, dan semangat untuk berikhtiar dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang yakin kepada ketetapan-Nya dan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas rezekinya, berusaha dengan cara yang halal, dan mendapatkan keberkahan di dunia serta akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.